Perkenalkan, nama saya Matthew Eliansyah, dan hari ini saya akan membahas mengenai strategi di tingkat unit bisnis atau business level strategy. Strategi di tingkat unit bisnis atau business level strategi. Strategi di tingkat bisnis ini adalah pendekatan yang diterapkan oleh unit atau divisi di dalam organisasi yang tujuannya itu untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam pasar atau industri tertentu. Strategi ini bisa mencakup pengelolaan dari sumber daya, inovasi, dan posisi kompetitif yang sesuai dengan pasar. Untuk tujuannya sendiri, strategi ini untuk meningkatkan posisi kompetitif di unit bisnis dengan mengelola kompetisi, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Dengan strategi ini, perusahaan itu bisa merespon perubahan pasar secara efektif. Di sini ada beberapa elemen utama di strategi tingkat unit bisnis. Yang pertama ada analisis lingkungan pasar, di mana analisis lingkungan pasar ini kita bisa bagi menjadi analisis Westall, analisis SWOT, dan analisis Porter 5 Force. Untuk yang pertama, analisis Westall ini terdiri dari political, economic, sosial, teknologi, environment, dan legal. Di mana dalam strategi analisis ini kita bisa memperhatikan di tingkat unit bisnis kita bagaimana strategi yang ingin dijalankan dengan melihat analisis politik, situasi politiknya, situasi ekonomi di lingkungan, kemudian isu-isu sosial apa yang sedang terjadi, lalu perkembangan teknologi seperti apa yang sedang ramai di kalangan umum, kemudian isu terhadap lingkungan, dan juga legal atau perizinannya. Selanjutnya untuk analisis SWOT, di sini kita bisa menilai apakah di strategi kita terdapat kekuatan atau kelemahan, kemudian apakah ada juga peluang dan juga ancaman yang ada. Lalu untuk analisis Porter 5 Force itu menganalisis daya tawar dari pelanggan dan pemasok. Lalu ada juga ancaman terhadap pendatang baru, ancaman dari produk substitusi, dan juga intensitas dari persaingan industri. Lalu untuk penempatan kompetitif di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Di mana strategi ini perlu diperhatikan strategi apa yang kira-kira paling cocok untuk diterapkan di dalam tingkat unit bisnis. Yang pertama untuk strategi kepemimpinan biaya, ini adalah strategi yang menawarkan harga yang rendah tanpa mengorbankan kualitas. Untuk dapat menawarkan harga rendah ini kita bisa mencapai dari berbagai cara, seperti salah satunya adalah menekan biaya operasional yang tidak kurang penting, tetapi juga tidak mengorbankan kualitas dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya untuk strategi diferensiasi, ini menyediakan produk unik dengan nilai tambah seperti fitur-fitur eksklusif atau desain inovatif. Di mana kalau menggunakan strategi diferensiasi ini, artinya tingkat unit bisnis bisa mengeluarkan berbagai lini produk atau jasa yang berbeda-beda yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar masing-masing. Lalu untuk strategi fokus, ini adalah strategi untuk memusatkan perhatian pada satu atau sedikit segmen pasar tertentu saja yang spesifik. Seperti misalnya kita membuat produk dengan rancangan yang dikhususkan untuk kelas bawah atau mungkin kelas atas seperti produk flagship misalnya, atau produk-produk barang yang dikhususkan untuk barang-barang mewah. Kemudian untuk inovasi dan pengembangan produk, di sini ada diversifikasi produk dan juga peningkatan kualitas. Di mana untuk diversifikasi produk sendiri ini kita membayangkan untuk mengembangkan produk baru untuk melayani kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi atau kita memasuki pasar yang baru. Dan juga ada peningkatan kualitas, di mana
peningkatan kualitas ini seperti misalnya kita menambahkan fitur-fitur terbaru pada produk kita atau meningkatkan daya tahan produk sehingga kita akan meningkatkan nilai yang kita berikan kepada pelanggan melalui produk kita. Lalu untuk pengelolaan sumber daya di sini ada pertama kita melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia. Contohnya kita bisa lakukan melalui pelatihan dan pengembangan karyawan untuk kita meningkatkan keterampilan mereka yang relevan agar dapat membuat produk yang sesuai dengan strategi yang kita inginkan. Lalu untuk penggunaan teknologi kita bisa mengimplementasikan perangkat lunak atau peralatan-peralatan canggih lain yang bisa meningkatkan produktivitas produksi atau penjualan. Nah, di sini ada contoh implementasi strategi, di mana di sini saya akan mengambil 3 brand smartphone yang sudah sangat umum dikenal di masyarakat. Di sini untuk kepemimpinan biaya, kita bisa melihat contohnya dari produk-produk Xiaomi. Di mana Xiaomi ini kalau kita perhatikan, dia menawarkan handphone-handphone yang harganya lebih miring dibanding produk-produk lain, meskipun memiliki spek yang sama atau setara. Di sini kenapa Xiaomi menerapkan kepemimpinan biaya? Karena Xiaomi ini dia menerapkan bahwa penjualan yang dia lakukan itu hanya sebesar 5% marginnya dari biaya pokok produksi dia, di mana dia ini bisa memeras efisiensi modalnya itu dari mengurangi adanya sales yang ada di mall-mall. Ya, jadi Xiaomi ini tidak menggunakan sales terlalu banyak seperti brand lain, dan juga dia banyak berfokus di penjualan secara online. Sehingga dari segi cost untuk tempat berjualan, dia bisa menekan lebih rendah, sehingga bisa menawarkan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Lalu untuk diferensiasi, ini ada produk Samsung, di mana produk Samsung ini kalau kita lihat dia memiliki banyak jenis-jenis produk yang berbeda. Seperti contohnya di Samsung ada handphone yang seri A, seri S, dan juga seri Flip atau Fold. Dimana kalau seri A ini Samsung memfokuskan untuk kalangan-kalangan kelas menengah, kelas bawah bahkan, untuk menawarkan handphone yang lebih terjangkau. Sedangkan untuk seri S ini dia memfokuskan untuk masyarakat yang kelas menengah atas atau flagship, di mana fitur-fiturnya ini lebih banyak yang lebih baik daripada seri A. Contohnya seperti S Pen ataupun spek chipset yang lebih tinggi tentunya. Lalu ada juga seri Flip, di mana Samsung ini membuat inovasi berupa handphone yang layarnya bisa dilipat. Meskipun Samsung membuat handphone dengan layar lipat, dia juga masih tetap mempertahankan lini produk dengan HP yang layarnya itu standar. Sehingga di sini kita bisa belajar bahwa Samsung ini menerapkan strategi diferensiasi produknya. Lalu untuk strategi fokus, di sini ada contohnya adalah Apple, di mana Apple ini dia berfokus untuk membuat HP yang harganya di kelas atas saja dan juga kualitasnya hanya di kelas atas. Yaitu kita bisa lihat di seri iPhone, di mana iPhone ini tidak banyak varian berbeda tiap tahunnya, hanya memiliki perbedaan yang kecil seperti iPhone 15, iPhone 15 Pro. Tetapi semuanya ini adalah produk kelas atas atau produk flagship. Sehingga Apple bisa menawarkan fitur-fitur flagship lebih banyak, lebih fokus dibanding dengan dia harus memproduksi banyak lini produk dari berbagai kelas harga. Selanjutnya di sini ada evaluasi dan manajemen risiko. Evaluasi dan manajemen risiko ini ada dua. Yang pertama adalah evaluasi kinerja dan juga manajemen risiko. Di mana evaluasi kinerja ini terdiri dari evaluasi keuangan, evaluasi KPI, dan juga evaluasi feedback.
Untuk evaluasi keuangan sendiri, kita bisa mengukur evaluasinya dari misalkan pertumbuhan ROI dari unit bisnis kita, lalu juga ada pertumbuhan laba, serta efisiensi pengeluaran. Sehingga kita harus mengevaluasi setiap indikator-indikator keuangan ini untuk memastikan bisnis kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada juga evaluasi KPI, di mana kita mengamati indikator-indikator poin seperti tingkat retensi pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, dan juga peningkatan pangsa pasar. Lalu ada juga evaluasi feedback, di mana hasil dari evaluasi yang sudah dilakukan itu digunakan untuk menyempurnakan strategi yang akan dijalankan. Selanjutnya untuk manajemen resiko, ini ada analisis resiko, di mana kita mengidentifikasi potensi masalah, seperti ketidakstabilan pasar atau gangguan rantai pemasok, yang harus kita jalankan analisisnya untuk memastikan tidak terjadi resiko-resiko yang bisa mengganggu unit bisnis. Lalu ada juga rencana kontingensi, yaitu kita menyusun strategi alternatif untuk menjaga keberlanjutan operasi apabila terjadi perubahan-perubahan mendadak. Seperti contohnya pada masa era 2020, perusahaan-perusahaan itu harus menyusun strategi alternatif karena adanya dampak COVID dan juga lockdown, sehingga banyak perusahaan harus beradaptasi dengan eh, kebiasaan penjualan barunya agar bisnis tetap bisa berjalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.